Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta kembali hadir bersama Radio MAN 21 Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini tentu sebagaimana biasa ya, kita akan sampaikan satu paket informasi ya, paket informasi tentang MAN 21 Jakarta. Dan untuk edisi kita kali ini ya, hari ini tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan tanggal 13 tanggal 13 Juni tahun 2022. Oke, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta sudah hadir di tengah-tengah kita ya, bintang tamu yang sudah ready ya, sudah siap untuk ya memberikan informasi, memberikan berita-berita tentang kegiatan di MAN 21 Jakarta. Siapakah dia? Mr. Lantini. How are you, Mr? Alhamdulillah fine. Sehat ya, Mr ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, tentu sudah nggak asing lagi ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika yang ada di rumah pasti sudah nggak asing sama Mr. Lantini. Guru apakah beliau? Guru bahasa Inggris ya. Mungkin para alumni sudah tahu sekali ya, sangat mengenal beliau, sangat khas sekali ya, baik dari penampilan maupun cara gimmick, cara pengajaran dan macam-macam ya. Mister, ya, sebelum kita ngomong tema kita hari ini ya, mungkin Mister bisa sedikit cerita tentang ya, mungkin bisa memberikan apresiasi tentang bagaimanakah sih seandainya di MAN 21 Jakarta ini ada radio yang bisa dikembangkan di MAN 21 Jakarta. Menurut Mister gimana kalau ada radio gitu? Oke, terima kasih Pak Arif. Di mana radio ini memang sangat penting ya Pak, karena bagaimanapun ini termasuk alat komunikasi ya. Artinya bukan hanya salah satunya alat komunikasi HP. Ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Karena ya namanya pembelajaran ya, ini kan termasuk online, termasuk audio didengar oleh orang lain. Oleh karena itu saya rasa bagus sekali ya untuk dikembangkan di MAN 21 Jakarta. Terutama guru-guru dan pelajar bisa menerima pelajaran dari radio ini. Begitupun guru-gurunya bisa memberikan pembelajaran dari radio ini. Jadi menurut saya sangat penting Pak Arif untuk dikembangkan lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan pimpinan kita nanti akan mendukung program ini Pak Arif. Terima kasih. Betul sekali ya. Ya. Kalau radio kan bukan hanya dipakai di bahasa Inggris. Pakai ya, bisa ya. Bahasa Inggris. Bisa. Bahasa Indonesia apa lagi ya? Semua bisa Pak. Semua pelajaran. Iya. Jadi kita bisa memanfaatkan media radio, radio. Jadi bisa sifatnya menghibur, ada juga untuk edukatifnya Pak. Edukasinya ada ya, Mister kedua. Cek. Iya, nanti kita potong saja ya. Ada sedikit kendala teknis ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika. Pastinya keberadaan radio itu tetap menjadi satu yang positif, berarti dan bermakna ya, Mister ya. Iya betul. Bermakna buat anak-anak kita untuk belajar apa, Mister? Belajar berbicara ya? Berbicara boleh, bisa juga mengirim tugas, Pak. Mengirim tugas, aktualisasi diri, begitu ya. Meskipun kalau kita perhatikan ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, keberadaan radio itu sudah mulai agak sedikit redup ya, Mister ya. Iya betul. Tapi apapun itu, sekarang kan juga ada media podcast. Ini juga bisa berubah menjadi podcast. Bisa. Artinya berisi pembicaraan-pembicaraan antara narasumber dan host ya.
Kemudian begini Mister, ada satu kesepakatan di kita nih. Kalau di radio kita panggilnya Bung Lantini, pantas ya? Enggak, kurang kepantas. Kurang ya? Apa gimana ya? Enaknya gimana ya? Mister aja lah. Mister ya? Misalin lebih misalin aja udah cukup. Tapi ke saya Bung ya Pak Arif. Ya, Bung Arif. Bung Arif bawa nyambung, Bung Arif. Bung Arif. Oh, Bung Lantini nggak nyambung ya? Bung Lantini kayaknya Bung Tini nggak enak gitu. Misalin aja cakep. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau kita mau bicara panjang lebar soal Mr. Lantini, ya nanti ada sesi khusus lah. Tapi seandainya nanti juga sedikit-sedikit tanya tentang beliau, ya nggak ada masalah ya. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika, hari ini tema kita adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan di akhir tahun, tahun ajaran di akhir tahun ya MAN 21 Jakarta. Ada dua acara yang ingin kita soroti ya Mister ya. Iya betul. Yang pertama adalah pelepasan dan wisuda. Yang pertama pelepasan 12. Angkatan ke-13. Yang pertama pelepasan, yang kedua outing. Oke. Wow. Bisa dibayangkan. Tanggalnya dulu Mister, tanggalnya nih. Kalau pelepasan kemarin tanggal berapa? Tanggal 1. Ingat-ingat lagi. Sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5 ya? Ya kita berangkat. Bulan Juni. Bulan Juni Mas Bro, catat. Masih. Bulan Juni ya? Juni. Terus acara outingnya? Tanggal 26 sampai tanggal 1. Tanggal 26 sampai tanggal 21. 1. Tanggal 26 sampai tanggal 1. Iya. 1 Juli ya? Betul. Wow. Lumayan 5 hari. Ya, catatannya adalah masih ada di bulan Juni. 2 acara besar kita harus keluar MAN 21 Jakarta. Yang pertama kita mau ngomong soal yang ke Jogja dulu Mister. Iya, yang tanggal 1 ya. Iya. Kira-kira kita mau komentar Mister Len dulu secara umum. Oke, sebelum saya jelaskan perlu kita tahu bahwa historisnya mengapa perpisahan di Jogja Pak Arif. Karena kita kena COVID selama 2 tahun ini, sehingga waktu mereka kelas 11 mereka nggak ada waktu untuk outing. Nah oleh karena itu mereka meminta supaya perpisahannya di luar, dengan alasan tadi bahwa mereka waktu kelas 11 tidak mengikuti outing karena COVID. Nah oleh karena itu perpisahan tahun ini untuk kelas 12 angkatan ke-13 dilaksanakan di Jogja. Nah, adapun kaitannya dengan ini tentu bukan hanya acara tunggal perpisahan Pak Arif, tentu juga jalan-jalan ya, karena bagaimanapun mereka juga bayar, nggak masa bayar cuma perpisahan ke sana aja. Nah, sehingga kita juga ada tempat tujuan wisata yang lain. Nah, contoh ketika kita sampai di Dieng, nah kita berwisata dulu Pak Arif. Nah, kita berwisata di Dieng itu pada hari Sabtu. Nah pada Sabtu kita sepenuhnya kita berada di Dieng sana, menikmati nikmatnya rica-rica dan lain-lain ya, makanan tradisional di sana. Nah setelah itu baru kita melangkah lagi ke Jogja, di pusat penginapan kita yaitu di Hotel Sare waktu itu. Tapi di situ ada catatan ya, kalau tidak salah itu ada sedikit kendala, mungkin ada koreksi atau ada evaluasi apa di situ ya, perlu diperbaiki Mister. Oke, sebenarnya kendala ini adalah mungkin kita nggak bisa nolak ya, karena waktu itu kita berangkat jam 10. Nah ketika sampai di Tegal itu tiba-tiba ada salah satu bis yang banyak kempes. Nah otomatis jadwal kita ini mundur Pak Arif. Nah di mana rencana awal itu kita kan sampai di sarapan tuh jam 8 di Wonosobo ya. Iya. Ternyata kita sarapan jam setengah 12 Pak Arif.
Sarapan siang ya. Nah, sarapan sih. Nah, kemudian kita makan siang juga jam 5:30. Nah, kemudian kita makan malamnya jam 11:30. Jadi otomatis mundur semua. Itu kan kita tidak menghendaki ya. Karena namanya kecelakaan, musibah ya itulah. Kita nggak bisa menolak. Tapi bukan hanya ini kalau tidak salah ini ya, tidak salah. Kalau tidak salah bukan sekedar ban yang kempis ya, tapi karena memang ada juga kemacetan ya. Iya betul. Kalau tidak salah ya, kemacetan iya. di wilayah Kerawang kalau nggak salah. Di Cikampek waktu itu. Cikampek, ya? Waktu Cikampek ya. Andaikan kita berangkat jam 9 bisa, tapi di luar dugaan ternyata di Cikampek juga ada kemacetan. Nah kemudian peristiwa yang kedua, ini sebenarnya sih nggak menghalangi semua karena ada salah satu bis yang nyasar gitu loh Pak. Arahnya ke Semarang gitu. Bisnya siapa itu ya? Bis 3 itu mobilnya Pak Jaya waktu itu. Kalau nggak salah ada juga Pak Arif ya? Pak Arif juga, Pak Resuki juga ada waktu itu ya. Arahnya ke Semarang, pada kita mau ke Jogja waktu itu ya. Udah lumayan 30 km nyasarnya gitu loh. Otomatis nunggu luar biasa gitu. 1 jam berarti. 1 jam. Bolak-balik soalnya. Ya bolak-balik. Pada waktu itu bahkan sopirnya yakin sekali kita sudah sampai di kota nih. Di kota. Dibilang kota. Mungkin pikirannya di Wonosobo. Padahal itu masih di Banjarnegara. Iya menurut informasi sih Pak Arif katanya sih yang nyoper itu adalah sopir cadangan. Mereka belum dia belum ngerti sama sekali. Kemudian teman-teman mungkin kelaparan jadi pada tidur juga gitu loh. Jadi nggak nunjukin bahwa lagi nyasar nih. Seharusnya penumpang-penumpang itu bisa nunjukin ini kita salah nih Pak. Tapi apa yang terjadi? Mereka pada tidur, mungkin lelah atau capek atau lapar gitu Pak Arif. Betul ya. Ada yang kecapean ya teman-teman dan juga seluruh civitas ya. Itulah namanya perjalanan, namanya acara tidak selamanya sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Kita sampai berencana jam 8 tapi nyatanya sampai jam 12. Sehingga dampaknya jelas ya Mister ya. Akhirnya beberapa objek yang dituju berkurang ya, betul ya? Bukan hanya membatalkan objek yang dituju Pak Arif, tapi objeknya juga ada beberapa kan yang ada itu kalau salah itu telaga biru ya kalau salah. Telaga warna di Dieng itu kita nggak kunjungin. Terus yang kedua? Yang kedua lupa ya? namanya ya. Teater atau apa itu? Iya kayaknya ada satu lagi deh. Iya ada satu yang kita juga tidak. Tapi yang sangat menyedihkan adalah persiapan untuk wisuda besok, di mana kita sampai di hotel jam 2 Pak Arif. Jam 2 otomatis kita kan belum siapin yang lainnya. Nah mau nggak mau kita harus begadang. Nah sehingga waktu itu ya kita di antara kita itu ada yang nggak paling cuma 10 menit tidurnya waktu itu Pak Arif masalah ya. Karena ya melaksanakan hal-hal yang terkait dengan perpisahan besok. Termasuk saya itu saya tidur sana 1 jam Pak Arif. Karena saya harus siapkan semua untuk persiapan besok. Kalau nggak siap gimana? Sehingga mau nggak mau harus begadang. Baik teman-teman dan juga seluruh civitas di MAN 21 lagi ada pengumuman ini sudah istirahat kayaknya waktunya ya Mister ya? Iya betul. Nah inilah situasi di MAN 21 Jakarta teman-teman dan juga seluruh civitas. Suaranya juga sangat khas. Mungkin para alumni juga akan mendengarkan suara-suara yang khas. Suara istirahat lah, bunyi-bunyi istirahat. Inilah di MAN 21 Jakarta. Sekaligus informasi bahwa hari ini MAN 21 Jakarta sedang mengadakan PAT ya Mister ya, penilaian akhir tahun. Sudah masuk di hari yang kelima. Mohon doanya kepada teman-teman dan juga seluruh civitas agar PAT MAN 21 Jakarta berjalan dengan lancar dan anak-anak kita ya, adik-adik kita ya, anak-anak kita dapat mendapatkan nilai yang terbaik. Betul Mister? Betul. Betul ya. Jadi ngomongin tentang tadi ya, jalan-jalannya itu luar biasa, banyak sekali acaranya padat, sepadat-padatnya ya. Sangat padat pokoknya ya. Jadi kemarin ketika kita di Dieng, yang pertama objeknya adalah Candi Arjuna ya Mister. Candi ya? Arjuna. Candi Arjuna. Gimana kesannya kalau jalan-jalan di Candi Arjuna itu Mister? Menurut Mister, apa yang terkesan di situ? Iya masalah itu loh Pak, masalah keindahannya itu loh, ya. Baik keindahan alamiah juga ada keindahan buatan ya. Kalau misalnya keindahan alam itu kayak asop itu loh Pak Arif, itu kan ada belerang segala tuh ya, itu alamiah.
Nah, adapun masalah buatan itu ya tuh ditata serapi mungkin itunya. Kembang, pohon-pohon tuh sehingga hijau, Pak. Bagus banget ya untuk moto-moto. Di daerah sekitar Arjuna tadi tuh bagus itu. Banyak kembang-kembang yang bagus ya di situ. Banyak kembang yang bagus dan pohon-pohon juga yang bagus itu. Ya. Di samping memang peninggalan sejarah itu sendiri. Kalau kita tahu dan kita lihat catatan bahwa Dieng itu kan berasal dari kata dahyang ya. Yeah. Dahyang itu artinya para dewa. Oh, para dewa ya. Menjadi tempat singgah, tempat tinggal para dewa. Itu Dieng. Tapi ada satu hal yang sangat bagus terkenal di sana, itu namanya kentang, Pak. Itu terkenal namanya kentang Dieng. Itu terkenal bagus no. Kentang Dieng isinya kuning. Bedanya di warna itu. Iya betul. Rasanya juga beda. Oh. Saya kebetulan ini ya kuningnya konsumernya. Maksudnya beda banget sama kentang-kentang yang temuin di sini atau memang itu warnanya kelihatan sekali bedanya? Kelihatan tuh kuning. Dan di sini juga bagus, enggak apa ya, pokoknya empuk deh kalau dimasak gitu, Pak. Orang udah perkenal kalau namanya kentang itu pasti senang. Tuh. Kemarin digoreng ya kalau di sana ya? Ya ada digoreng kemarin ada tuh. Digoreng. Kentang yang beda ya? Beda banget. Kemudian bagus. Ada jenis sayuran yang lain yang ada di Dieng itu diantaranya adalah paprika ya kalau Paprika, ada paprika tuh yang dibikin manisan juga ada tuh paprika. Cakep, enak itu. Enggak yang kayak cabai itu loh, cabai yang gede itu. Oh ada kemarin ada. Rica-rica itu yang manisan kan? Yang manisan rica-rica itu enak itu. Ya, dan harga juga terjangkau, Pak Arif. Ya, itu khas jajanan Dieng ya. Betul. Jadi kita memiliki satu pesona wisata yang sangat luar biasa dengan potensi alam yang menghasilkan jenis tanaman yang beragam ya. Cuma sayang memang kemarin ada 2 objek yang tidak bisa kita kunjungi, namanya Telaga Warna. Telaga Warna. Tempatnya juga eksotik, indah, menawan, menginspirasi lah. Iya, ya karena kita beberapa kali kan pernah ke sana, Mister. Kalau Mister udah berapa kali ke situ? Udah sering, udah 3 kali. 3 kali ya? Iya. Iya. Kalau tapi nggak membosankan ya. Tiap tahun tuh ada perubahan, Pak Arif. Ke arah positif ya, artinya bagus perubahannya gitu. Maksudnya apa? Ganti tempat? Bukan, artinya pihak di sana juga tuh ini menata sedemikian rupa sehingga menjadi lebih indah gitu loh, Pak Arif. Oh iya. Memang kemarin ada perubahan ya. Ada. Terutama ketika kita berkunjung di Cikidang ya. Iya. Cikidang tahu, Mister? Lupa. Cikidang yang mana tuh ya? Cikidang itu yang keluar asapnya itu loh. Oh iya, yang asap itu. Ya kita sono. Kawah. Iya, kawah. Kawah Cikidang. Iya. Ya kayak Tangkuban Perahu, cuma Tangkuban Perahu kita nggak boleh turun kan, Pak. Kalau itu kita udah kering, nggak ada apa-apa, nggak berbahaya. Kalau dulu belum ada jembatannya, belum ada. Iya nggak? Saya belum ngeliat jembatan dulu. Apa karena kita salah pintu masuk lain atau gimana nggak? Tapi saya selama ini belum ngeliat jembatan. Tapi kayaknya Mas itu baru, Pak Rip. Iya. Baru kayaknya deh. Baru ya. Jadi teman-teman di Kawah Cikidang, kita tidak menempuh jalan sebagaimana biasa ya. Karena mungkin ada perubahan atau memang karena itu di set inilah yang bentuk terbaru ya. Tampilan terbaru dari Kawah Cikidang. Kemarin kita ngelewatin jembatan sampai terus ke kawahnya ya. Yang saya dengar kemarin itu dari pemandunya bahwa ada jalan tertentu kalau kita lewat situ bisa menempuh jarak 2 jam. Nah sementara kita kan waktunya tinggal sedikit, sehingga kita cari jalan terpendek menurut dari pemandu kemarin tuh, Pak Arif. Ya, nah itulah yang kita temukan kemarin tuh di kawah itu. Ya ini mungkin jalan baru kali ya. Jalan baru kayaknya. Mungkin jalan baru ya di Kawah Cikidang. Ya sambil kita mengingat-ingat lah. Kalau saya sendiri tuh sampai berapa kali, 5 atau 6 kali tuh bolak-balik ke situ ya. Saya tiap tahun ikut. Mas bro, teman-teman ya. Yeah. Saya sudah biasa. Udah sering ya. Dan sering banget sama Mister juga sering-sering ikut. Tapi tiap tahun beda ya. Bedanya apa? Saya kemarin tuh belum menemukan tatanan kembang yang cakep gitu loh, Pak Arif. Emang ada tahun lalu sebelumnya ada lah. Ada. Cuma nggak seindah tahun ini kayaknya deh, Pak Arif. Oh. Kemudian tuh rumput-rumputnya pada hijau banget itu. Ini di Candi Arjuna. Iya betul. Ya di Candi Arjuna tampilan kembangnya cukup meriah ya. Bagus. Cukup rame dan artinya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Beda. Ya Mister gitu ya. Betul.
Ya, jadi kita menemukan sesuatu yang baru di Candi Arjuna ya. Di samping memang juga mungkin kalau kita harus pakai kemben itu tahun lalu udah ada ya. Pakai kain loh, pakai kain dulu itu. saya nggak pakai bahan itu Pak, kain nggak ada. Ini kayak di Borobudur ini. Kayak di Borobudur. Kayak di Borobudur ada. Ya, jadi teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika, sebelum kita masuk ke Candi Arjuna itu ada satu petugas yang menganjurkan kita ya untuk mengenakan kain. Iya betul. Kayak semacam apa sih namanya, jarit ya? Kalau bahasa Jawanya namanya jarit. Kalau di sini namanya apa? Jarit atau kain sare? Ya? Sare atau sare? Sare kali. Sare itu apa? Sare itu. Iya, sare. Sare ya. Kemudian diikat pinggang kita, baru kemudian diperbolehkan untuk masuk ya. Ya emang kan ciri khas kita apa semua ya, apapun motif semuanya tetap batik karena kita terkenal batik di Indonesia. Jadi semuanya batik. Cuma coraknya berbeda di Jogja ya, di Borobudur sama Prambanan. Tapi semuanya intinya adalah batik karena cuma kita yang kita pertama kali nemuin di Candi Borobudur ya. Borobudur sama Prambanan tuh ada, dua-duanya ada, udah. Di Prambanan juga ada? Ada. Oh iya, ada. pokoknya di candi-candi ya. Mungkin karena sama-sama candi ya, mungkin candi ya. Mungkin disamakan dan juga menjadi satu ciri khas tertentu. Ini kan termasuk wisatawan ini untuk wisata luar negeri Pak. Jadi kita memperkenalkan batik Indonesia di luar negeri. Betul sekali, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika ya. Jadi kita nih kaya sekali. Negara kita, bangsa kita adalah bangsa yang kaya. Betul, Mister? Betul. Ya, kita sangat kaya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang Dieng, Jakarta pun juga nggak kalah kaya kan. Banyak juga budaya kita yang di Betawi ini juga sangat banyak lah ya. Sangat banyak yang juga menjadi satu yang menarik bagi para wisatawan. Pastinya kita masih bicara tentang Dieng. Terus kita sampai jam berapa? Terakhir kita berkunjung ke... Yaitu ke Cikidang terakhir ya. Habis itu kita turun ya. Udah turun. Lagi hujan. Suasananya mendung ya, hujan ya. Hujan, bukan lagi mendung, hujan. Hujan. Kita turun ke bawah. Teman-teman sekitar pukul berapa itu? Jam 3 atau jam 4 ya? Jam 4-an Pak. Terus kita sampai di hotel rumah makan, maaf. Iya, di rumah makan apa itu? Harmoni. Iya, di situ kita makan siang. Makan siang tapi udah malam ya. Makan siang malam tadi. Makan siang udah malam gitu. Iya, apapun jadi, itu lah ya. Pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi subuh. Iya. Tapi kalau secara umum anak-anak kita fine aja kan, Mister ya. Saya kalau bandingkan beberapa tahun yang lalu ya, Allahu a'lam apa faktor anak itu gimana. Kalau dulu saya ingat banget Pak Arif. Anak naik bis itu baru sampai di Babek udah pada muntah, wak gitu loh. Sampai di mana? Babek. Oh, sampai di Babek. Nah, waktu itu masih anak-anak Tambun Rengas, Rorotan, Malaka. Nah, tapi mungkin karena perubahan jumlah anak kita berasal dari dulu kita koreksi lain. dulu, Mister. Masa sampai Babek udah muntah-muntah? Iya betul. Nah, waktu itu baru sampai Babek udah pada muntah. Tuh, bayangin Pak. Kalau yang ini alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di sana nggak ada yang muntah Pak Arif. Kalau pusing biasa mah. Bahkan sampai di sore-sore hari di rumah makan Harmoni itu belum ada yang muntah ya? Nggak ada satupun yang muntah ya. Cuma kemarin di bis saya ada cuma apa namanya? Cuma sesak napas sedikit lah, salah dikasih obat udah berhenti. Hanya mungkin masuk angin karena memang telat makan tadi itu Pak, karena tapi nggak berubah. Setelah dari Harmoni itu ada Mister yang muntah. Pak Abbas juga salah satunya yang muntah. Ini kenapa Pak? Menurut saya mah kita kan menuju ke sono kan jalannya liku-liku Pak ya. Oh parah. Ingat kan? Parah banget. Ingat kan? Iya. Nah, apalagi hujan iya liku-liku. Liku-liku naik turun. Kemudian ada truk panjang banget tuh sampai kita namanya bis kan panjang. Kalau berpapasan susah Pak Arif. Iya. Jadi kalau mobil terasa banget itu saya juga merasa udah agak mual tuh, cuma alhamdulillah udah nyampe. Itu jalur antara Wonosobo ke Jogja ya? Betul, nah itu di Wonosobo itu yang kalau liku-liku tuh. Kalau menurut Pak Ajis kemarin sih sebetulnya itu lewat jalur alternatif itu, makanya jalannya parah. Iya betul. Kalau yang jalan yang lurus sebetulnya aman-aman aja, cuma jauh. Kalau yang saya tahu dari sopir itu Pak Arif, memang dia lebih suka jalan liku-liku daripada yang lurus. Apa alasannya? Kata mereka kalau lurus itu dia monoton, jadi kadang-kadang ngantuk. Nah gitu. Tapi kalau jalannya liku-liku, belok-belok tuh malah seneng, tantang gitu, dia nggak bakalan ngantuk gitu, menurut sopir gitu Pak Arif. Dianya seneng, tapi anak-anak kitanya dia nggak seneng. Ya anak-anak kita pada
mual-mual ya. Ya mual, saya juga mual, cuma nggak sampai muntah. Tapi alhamdulillah pas ini udah lurus, udah selesai habis. Ya itu begitu masuk ke Purworejo mungkin ya, Purworejo atau Magelang itu jalannya udah datar. Udah lurus. Udah Udah bagus, udah luas lah. Kalau di Wonosobo itu sempit dan belok-belok, naik turun itu. Mabuk. Terus beneran. suasananya juga memang saat hujan ya. Hujan betul. Ya, jadi teman-teman dan juga seluruh Civitas, sebetulnya kalau secara geografis sebetulnya udah masuk musim kemarau ya. Iya betul. Tapi di sana kan nggak bisa. Tapi kan namanya musim kita nggak bisa. Enggak gini, namanya gunung itu memang setiap saat bisa berubah Pak Arif. Iya, tapi artinya kan yang kita tahu kan mungkin kering gitu kan, biasanya kering gitu. Iya, tapi ini hujan gitu, hujan. Kayak dari siang itu udah mendung terus hujan. Dari dia gitu tuh kan. hujan terus. Dimakan Harmoni pun juga gerimis, ya Iya, bahkan betul. kemudian hujan. Di Jogja hujan nggak ya? Kalau di Jogja sih waktu kita sampai nggak ada hujan. Alhamdulillah nggak ada hujan, nggak salah ya, nggak ada. Kita juga cuma pulangnya ya. Nah pulangnya kita udah mau ke Gunung Merapi ya. Udah ada mulai hujan, tapi waktu kita ke Parangtritis nggak ada hujan. Mister ada berasa mau sakit gak sih waktu kemarin itu? Waktu di acara itu atau setelahnya berasa mau sakit nggak? Kalau saya kan justru malah merasa sakit nih barusan nih lagi. Sekarang ini lagi merasain sakit gitu, habis acara itu. Mister nggak ya? Iya, sebenarnya ya yang saya rasakan itu bukan sakit, capek kali, kemudian kurang tidur. Nah campur baur. Bahkan salah seorang teman kita jatuh ya Pak Lukman ya di kamar mandi tuh manusiasi tuh karena memang udah gabungan capek, lapar, ngantuk ya jatuh. Itu kemungkinan gitu Pak. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan keseruan kita ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika. Apalagi ngomongin Pak Lukman yang sampai jatuh, kemudian capeknya luar biasa. Kita belum ngomongin di acara pelepasan itu ya, Mister ya. Betul. Kita mau puterin lagu dulu, Mister. Oke, kita mendengarkan lagunya apa, Mister? Judulnya? Gubahanku. Bruri Marantika. Lagunya mau disampaikan buat siapa, Mister? Oke, lagu ini kami peruntukkan kepada teman kita Tami dan Badri. Mudah-mudahan lagu ini semakin bisa membuat Anda waspada terhadap diri sendiri, karena lagu ini bagus untuk diambil maknanya loh Pak Arif gitu loh Pak. Yaitu Gubahanku oleh Bruri. Check it out.
serindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Gadis pujaanku, jangan kau lupakan aku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa. Setahun telah berlalu, serindu terasa sudah. Cintaku hanya padamu. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Baik, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta, sudah kita putarkan sebuah lagu dan mudah-mudahan lagu yang kita hadirkan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini di studio saat ini menunjukkan pukul berapa Mister sekarang? Jam 9.48 ya? Ya 9.48 ya. Mudah-mudahan menghibur dan teman-teman semua yang ada di rumah juga bisa enjoy ya, menikmati lagu-lagu yang kita putarkan dan juga mendengarkan informasi-informasi yang kita hadirkan kepada teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Mister, ada yang mau ditambahkan soal radio MAN 21 Jakarta? Oke, saya rasa ya mohon dukungannya dan mohon doanya kepada pendengar yang budiman dimanapun Anda berada supaya kita ada kesempatan nanti untuk meningkatkan kualitas radio MAN 21 Jakarta ini, dan insya Allah kita akan minta dukungan dari pimpinan yang baru kita, mudah-mudahan nanti akan mendukung program ini Pak Arif. Iya, pastinya kita radionya streaming Mister ya. Jadi alamat kita adalah di radio osis 21jkt.radiostream321.com. Sekali lagi teman-teman bisa mengakses radio kita saat ini, jam sekarang bisa didengarkan dimanapun teman-teman berada. Bahkan di Amerika pun bisa mendengarkan radio kita di alamat radio osis 21jkt.radiostream321.com ya. Ini kita masih numpang di radionya OSIS, Mister. Oke. Radio. Yang penting intinya adalah kita adalah radio MAN 21 Jakarta, dan nanti rekaman dari radio kita nanti akan ditaruh di YouTube, Mister. Iya, betul. YouTube MAN 21 Jakarta. Baik, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta, kita kembali lagi di obrolan kita, info 21. Oke, kita masih ngobrol tentang kegiatan akhir tahun dan sebetulnya ada tema satu lagi yang itu bicara outing, tapi di Harmoni udah Mister. Di rumah makan Harmoni sudah, tapi di situ lancar-lancar aja di Harmoni. Ada catatannya nggak? Di yang makan malam itu yang Harmoni ya? Iya. Yang tadinya untuk makan siang makan malam. Iya. Nah itu ada satu catatan ya buat saya ya, khususnya kita guru-guru Pak Arif. Mudah-mudahan Pak Arif juga merasakan.
Karena Allahu a'lam apa karena petugasnya kurang atau gimana ya. Jadi berkesan banget Pak Arif. Nah kita nyampe tuh Pak Arif. Nah diantarlah soto tapi hanya dikit-dikit habis lagi. Pak Arif cari lama tuh nunggu Pak Arif, baru datang lagi. Iya. Setelah itu yang lain habis lagi gitu loh. Kemudian maaf bukannya saya salahin ya. Ini juga rasanya nggak begitu enak loh Pak Arif, kayak hampar gitu loh Pak Arif. Alhamdulillah karena buru-buru kan dia sehingga bumbu nggak begitu ada gitu. Di samping bumbu nggak ada juga telat mulu tuh Pak Arif. Iya. Bahkan ada yang nggak kebagian ya? Ada. Iya. Siapa Mister? Ada deh, pokoknya ada deh. Pak Arif makan ada. Betul. Iya. Kita makan nasi aja waktu itu ya. Pokoknya nggak dapat kiriman karena terlalu lama juga, udah capek juga. Akhirnya kita mendingan ke musola ya. Artinya itu jadi catatan kita ya, Mister. Betul. Ya? Catatan untuk kita perbaiki khususnya ke depan. seksi konsumsi ya Pak ya. Seksi konsumsi. Iya ya. betul. Iya, harmoninya juga harus mempercepat diri ya. Mempercepat diri. Betul. Maksudnya pelayanannya harus keren dong. Iya, kan? tapi saya melihat itu kok kayak cuma 1-2 orang itu nggak seperti yang lain gitu loh Pak Arif. Betul. Lama pelayanan, udah gitu rasanya juga dipertanyakan. Rasanya enak banget gitu. Nah, ya. Gitu ya teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Mandua Ustaz. Oke, sekarang kita menuju ke Yogyakarta. Oke. Ke Yogyakarta itu ya menjadi satu kita makam dulu sentral ya, makam dulu ya. Sampai di Yogyakarta jam berapa itu? Makan malam dulu. Iya, makan malam dulu. Itu jam 12. Itu di rumah, kenapa lupa? Jam 12:30. Lupa tempat makannya lah. Rumah makannya kayak keraton gitu ya? Iya betul. Maka udah masuk daerah keraton sebab udah kotanya ya. Tapi dari sisi penyajian dan makanannya gimana Mister? Ya saya rasa bukan karena kita lapar, memang dibanding yang tadi itu mah jauh ya. Malam-malam ya, sekitar jam berapa ya? Jam 1? Jam 1-an. Jam 1 makan? Iya jam 1. Iya gitu sahur lah. Dari sahur gitu. Masa sih jam 1? Jam 1. Bukannya jam 11 Mister? Bukan, kita makannya jam 12:30 Pak. Kita nyampenya kan nunggu-nunggu tuh teman-teman tuh. Iya. Kalau nggak salah itu juga hujan, salah waktu itu ya hujan. Terus oke, itu selesai. Baru kemudian kita menuju ke hotel. Ke hotel. Hotelnya namanya Hotel Sare, betul? Hotel Sare, betul. Hotel Sare. Sare itu artinya tidur ya. Tidur. Sare. Sare tidur. Kalau Sare bahasa Inggris lain lagi. Itu namanya share. Share itu membagikan. Iya. Oke. Nah, sampai di Hotel Sare yang mestinya kita tidur ternyata nggak tidur. Ngapain, Mister? Bukannya kita nggak tidur, Pak, tapi kita tuh khusus seksi acara kita nggak langsung ke kamar, Pak Arif. Saya taruh aja di ruangan aja, kita langsung ke ini ruangan wisuda gitu ya. Betul. Mengecek persiapan, ternyata masih berantakan. Meja-meja masih berantakan, piring-piring masih situ, sehingga ya mau nggak mau ya kita harus beresin semua dulu Pak Arif. Betul. Bahkan ada meja-meja bulat itu ya. Nah itu ya. Meja bundar ya. Ada meja bundar. Buat apa itu? Kita mikir buat apa? Ya buat apa? Kan mempersempit malah. Perasaan panitia nggak mesen ya? Enggak. Kayaknya itu habis dipakai Pak Arif. Terus dipasang gitu aja dipasang, ya? Belum sempat ya, itu. Konfirmasi dong. Kita kan butuhnya cuma kursi doang kan waktu itu ya. Ya makanya waktu petugasnya Pak, besok aja Pak. Saya bilang nggak mungkin Pak. Kalau sekarang mah harus sekarang. Kalau besok mah ya kita mau make. Udah mepet. Nggak apa, yang penting diberesin malam ini saya nggak tidur. Kita bantuin. Kita bantuin. Alhamdulillah kita bantuin. Betul loh teman-teman ya. Dan Iya. Solusivitas kita bantuin panitia, bahkan komite juga turun di situ ada ya. Ada semua. Beberapa panitia yang lain termasuk wakil juga hadir, Pak Miko, Pak Dasuki ya. Ya, undang ya, ngelihat kita bantu semua di situ rapiin kursi-kursinya ya. Iya betul. Kalau nggak salah di stage-nya justru malah ada meja. Ada meja, kita singkirin. Nggak perlu kan ya? Nah nggak perlu. Gitu. Kita setting seperlunya kita. Ya berarti sekitar start 1:30-an ya. Setengah 2 nyampe situ. Hah? Jam 2 nyampenya. Jam 2 nyampe malah ya. Jam 2 iya. kita start sampai jam berapa? Atau jam 3-an ya? Jam 3 lewat. Jam 4 kita baru ini, kalau Pak Arif sama saya Pak Baru tuh jam 4 baru ke hotel itu. Ya nyiapin soundnya ya. Iya. Yang paling terakhir kemarin itu kita masalah ini apa namanya itu? Biografinya anak-anak itu Pak. Yang di apa namanya itu di ini. Oh, profil ya. Ya profil itu yang terakhir. Tadinya sih katanya Pak, bagaimana kalau besok? Saya bilang nggak mungkin Pak, jangan. Kalau besok ada apa-apa gimana? Harus malam ini. Iya, artinya nyeting LCD ya. Nyeting LCD kan kabelnya itu juga
sensitif sekali teman-teman dan juga seluruh civitas. Kemudian juga kabel soundnya juga menurut saya itu kurang. Dan itu berisiko Pak Arif. Iya. Berisiko kemarin kalau kita ngerusak kita ganti. Itu kemarin Pak Miko kesandung kakinya kabel putus diganti 300.000 kemarin tuh. Tuh, ini ganti 300.000. Karena ada yang putus. Alang-alang berapa harganya ya tapi diganti. Iya, betul sekali. Dan kemarin, ini teman-teman dan juga seluruh civitas akademika, ini suasana kita. Saat ini di studio menunjukkan pukul 10 berarti ya, teman-teman kita, anak-anak kita. Jam kedua sudah masuk ya, teman-teman. Pelajarannya kedua. Ya, suara yang terdengar adalah suara Bu Ella sedang menyampaikan satu arahan atau pengumuman untuk anak-anak kita, ya adik-adik kita bisa masuk kembali ke ruangan untuk mengikuti sesi yang kedua PAT tahun 2022 ini ya, Juni 2022. Kemudian ya catatan diantaranya itu adalah ada dari anak kita, Pak, yang soalnya nggak ada ini ya Pak, nggak ada reverbnya, nggak ada echonya gitu kan. Karena dia berkepentingan untuk baca Al-Quran itu kalau misalnya bass doang itu suaranya berat sekali dia. Saya juga ngerasain lah. Kalau nyanyi cuma bass doang. Kalau ini bass nih, suara kita bass, suara kita secara ini bass, jadi nggak ada echo-nya gitu loh. Itu cukup mengganggu ya, mengganggu konsentrasi, nafas juga sangat berat. Sehingga, artinya gini Mister, kemarin dari sisi sound bermasalah ya. Ketika saya coba dengerin dari belakang, pada sepi suaranya nggak jelas. Ya malah kemarin sebenarnya itu Pak Ari, waktu saya mau mulai acara wisudawati masuk itu nggak sampai di luar suaranya. Aturannya ada satu yang mengarah keluar tuh, katanya nggak bunyi gitu loh Pak Ari. Sehingga saya pakai itu toak ya. Makanya itu ya. Itu evaluasi. Jadi emang harus ada kontrol ya. Kontrol suara tuh maksudnya ada suara keluar, ada yang ke dalam. Iya, aturannya. Itu seperti itu ya. Jadi ya lagi-lagi ini jadi catatan buat kita supaya sound juga. Ini terutama kalau mau survei ya. Aturannya kemarin Pak Barto aturannya paham bahwa acara ini harus ada speaker di luar. Seharusnya. Tapi kalau di luar maksudnya di luar ruangan. Ya mengarah ke sono aja Pak. Ini nggak nyala. Ini mengarah tim satu. Iya. Jadi aturannya kan kita kan yang tahu setting acaranya ya. Jadi Pak Baru kan aturannya tahu bahwa harusnya ada speaker satu di luar gitu. Ya, gitu ya, teman-teman dan juga seluruh civitas akademika MAN 21 Jakarta. Tadi saya agak kemana ya? Pokoknya kita udah sampai sekitar jam 4 ya Mister ya. Persiapannya luar biasa. Pokoknya pagi-pagi kita harus sudah mulai ya. Iya. Makanya ya pokoknya ya, sampai malam pun kita jalanin ya. Iya betul. Kita jabanin karena yang penting pagi. Kita startnya jam berapa itu? Sesuai acara. Seharusnya jam 7 kan? Setengah 7 apa jam 7? Seharusnya setengah 7. Tapi prakteknya jam berapa? Tapi ya mundur jam 8. Jam 8 ya. Cukup jam 8 lewat menit. Tapi alhamdulillah selesai pas. Iya, tapi cukup panjang juga ya misalnya. Cukup panjang Pak. Acaranya padat sekali Mas Bro ya, teman-teman dan juga seluruh civitas akademika. Kita acaranya padat sekali. Ini sekaligus saya juga ingin sedikit flashback Mister. Kita ngadain acara pelepasan di luar ini kali yang kedua ya, benar gak? Dulu pernah. Iya, ini makanya saya bilang ini kali yang kedua. Betul. Kan? Kali yang pertama dulu, yang pertama kali. Dulu di Wisma Marta kalau di Jogja juga. Di Jogja ya. Iya. Jadi teman-teman ya, kita ngadain acara keluar pelepasan ini baru, yang ini yang kedua. Sebenarnya 3 kali Pak, pernah di Puncak. Oh, yang pernah di Bogor ya. Di Lampu tuh, yang di Bogor ya. Kalau Bogor kan dekat lah ya. Yang jauh. Yang pertama. Yang di Jogja ya baru ini yang kedua gitu. Ini luar biasa. Ekstranya luar biasa karena bukan hanya lelah karena jauh perjalanan, tapi di saat acara itu sendiri juga padat banget ya Mister ya. Iya padat. Oke. Nggak ada waktu sama sekali. Terus evaluasi Mister pas hari hanya gimana Mister? Ya gini Pak, lagi-lagi ya semuanya soal waktu ya, karena saling keterkaitan ya. Nah katakanlah kita sarapan jadi makan siang, siang jadi malam, malam jadi subuh.
Nah ini kita telat nyampe di hotel. Nah akibatnya apa? Semua teman-teman termasuk itu agak telat bangunnya. Nah seharusnya kan kita mulai acaranya 6:30. Nah karena mereka pada capek, mereka ngantuk. Nah akhirnya kita jam 8 lewat baru mulainya. Nah sehingga ya alhamdulillah memang saya udah rancang acaranya sampai 11:30 udah harus selesai Pak Arif. Nah waktu itu juga ada acara tambahan sebenarnya dari Pak Samsurel, tambahan sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai jam 12 selesai. Nah seandainya kita agak telat maka kita kena cas Pak. Karena itu mau dipakai lagi tuh hotel. Tapi alhamdulillah kemarin nggak kena cas. Enggak alhamdulillah. Ya kita kena cas itu kayak karena kabelnya putus Pak Miko itu yang nendang kabel. On time ya, kita on time ya. Ya betul. On time. Meskipun pokoknya intinya kita masalah waktu aja Pak. Memang kalau waktunya begitu ya saling terkait dengan satu sama lain. Iya betul. Ya itu tadi kita di awal-awal sudah sampaikan bahwa padat acara, kemudian sebelum-sebelumnya juga sudah terlambat ya. Ada something baik itu ban maupun nyasar ya. Nyasar dalam cukup kasihan, itu cukup mengganggu juga. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu namanya juga perjalanan ya. Namanya juga perjalanan. Meskipun kita itu di awal di bis Mister kita udah nyanyi lagunya Tulus. Iya betul. Lagunya Tulus itu judulnya Hati-hati di Jalan. Ya kan? Iya. Tapi setelah nyanyi lagu itu kita tidur dan nggak sadar ternyata sudah nyasar gitu kan. Iya. Padahal udah nyanyiin lagu Hati-hati di Jalan. Kita udah berdoa juga Pak. Sering kita berdoa ya memang takdir. Iya ya. Nyasarnya cukup jauh ya, 30 menit ya. 30 menit. Oke, anyway. Tapi umum secara umum lancar ya Mister ya. Lancar. Oke, catatan pentingnya apa Mister dari acara kita? Menurut saya Pak, sangat padat atau perlu ada yang dikurangin atau perlu ada yang dipangkas, itu bagaimana? Menurut saya sih nggak ada yang dipangkas. Lagi-lagi tadi soal waktu Pak ya, mau nggak mau saling terkait ya. Satu Mister. Yang memang gini aja kita hati-hati ya masalah timingnya aja ya. Besok lusa kita mau kemana ya perlu perhitungkan waktu. Yang kedua adalah semangat dan anak kita sehat. Andai kan anak kita sehat, parah lagi Pak. Atau anak kita kurang semangat tuh. Artinya alhamdulillah semangat kita Pak, nggak ada yang sakit juga, nggak ada yang sakit gitu loh. Andai kan mereka sakit nggak semangat, ya mau nggak mau juga ya payah juga Pak. Tapi alhamdulillah anak kita tuh pada sehat semua semangat Pak Arif, termasuk guru-gurunya. Iya betul. Tapi menurut saya ada yang kurang Mister. Apa tuh? Kayaknya lagu hiburannya kurang ya. Di bis? Enggak, di acara itu. Kan cuma beberapa lagu, satu lagu doang, si Sami doang kan? Iya betul. Sami memang ada stand up tapi stand up juga ya, sebenarnya ada satu lagi Pak Arif, cuma itu musikalisasi puisi kita cut karena kita tahu kena cas. Waktu itu udah saya dibisikin dari Pak yang punya hotel, katanya Pak jam 1 mau dipakai. Jangan sampai lewat jam 12 nanti kena cas. Makanya saya langsung ke MC di cut aja acara satu itu. Jadi ada yang dipangkas. Ada yang terakhir. Oh, pantesan. Ada yang terakhir. Jadi, karena ini terjadi karena ada acara tambahan yaitu dari anaknya Pak Miko siapa? Zia itu. Zia. Kemudian ke ini. Zia nggak ada juga. Hah? Nggak ada sambutan. Nggak ada. Tetap ada acara itu apa? Ada juara apa perkelas itu. Itu kan tadinya nggak ada. Nah kemudian kedua sambutan dari Pak Samsur itu nggak ada seharusnya. Nah seandainya itu nggak ada, tepat terakhir itu masuk itu yang ada acara yang ada ekstra gitu. Tiba-tiba masuk tiba-tiba mau nggak mau kita nggak enak Pak, dia mau sambutan sehingga waktunya jadi tambah panjang. Kita tambah lumayan juga. Di samping memang kalau kita perhatikan acara pengalungan ya, acara apa namanya itu penyematan itu juga cukup. Emang itu intinya kan. Itu Pak, hampir 2 jam itu kalau acara itu. Saya itu 2 jam. Ya kan 2 jam. 2 jam. Emang itu intinya acara inti kan itu. Sehingga panjang sekali, lelahnya itu berasa banget. Di situ. Lelah dan nggak bisa. Betul. Lelah banget loh, soalnya kita tidurnya kan kurang. Oh kita benar. Ya kemudian acara panjang. Begitu selesai, udah langsung berangkat lagi. Enggak, langsung lari ke ini ruang makan. Ya betul. Makanya nambah. Iya kan? Ya wajar lah kita nambah, tenang aja capek keluar gitu loh. Ya sempat foto-foto Pak. Aduh enggak lah, mau makan aja Pak Arif.
Atau kita disiapin vitamin kali Pak ya. Vitamin turun banyak gitu, nggak ada obatnya vitamin. Suplemen kan? Ya. Suplemen atau suplemen gitu loh Pak. Minuman apa gitu ya. Iya, yang menambah ini kita punya semangat gitu. Ya, nanti kita usulkan sama komite MAN 21 Jakarta. Tapi kita mengucapkan terima kasih ya Mister ya. Ya betul. Kepada siapa Mister kita ucapkan terima kasih? Ya, kepada semua pihak yang telah membantu kami, termasuk komite, termasuk pimpinan yang mendukung, termasuk teman-teman semua yang berangkat maupun yang tidak berangkat. Dan pastinya anak-anak kita ya. Iya, anak kita juga. Harapannya apa Mister buat mereka? Ya, harapan saya mudah-mudahan nanti kalau ada acara berikutnya nanti ya, pokoknya tingkatkan kesehatan dan semangat, itu intinya Pak. Buat anak-anak yang mau keluar gitu, yang udah lulus, apa harapan Mister? Ya, mudah-mudahan nanti ya akan menjadi, cuma ya jangan sampai sukses lupa MAN 21-nya. Ya, silakan menuntut ilmu dan jangan lupa kembali ke MAN 21. Pintu terbuka untuk kalian di MAN 21 Jakarta. Baik, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika. Luar biasa ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Tapi pastinya kita nggak bisa kupas semuanya Mister ya. Iya, mungkin nanti lain waktu kali. Lain waktu ya. Sebenarnya kalau kita belum ngomongin tentang mohon maaf ya. Kita belum ngomongin pantai Parangtritis ya. Satu, kemudian kita juga belum ngomongin jalan-jalan di Malioboro dan seterusnya. Karena ada sebagian dari teman-teman kita mau datang ke Pendopo Lawas, ternyata prakteknya kecapean. Ya, banyak yang tercancel ya. Capeknya tuh luar biasa teman-teman ya. Jadi kita nggak sempat di kesempatan kali sangat terbatas. Cukup sampai ya acara wisuda kemarin. Pastinya berjalan dengan lancar ya. Semuanya sehat, Mister Len sehat ya. Amin. Sedikit-sedikit ada pilek dikit ya. Jangan banyak-banyak pileknya Mister. Dikit aja. Ada terakhir mungkin mau disampaikan Mister. Cukup. Lagunya nanti mungkin perlu Oke, karena ada teman kita yang mau melepas masa bujang ya, masalahnya Pak. Pak Badri sama Ibu Tami ya. Ya. Nah, mungkin lagu yang tepat ini adalah Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Karena bagaimanapun kadang-kadang awalnya baik karena sesuatu disembunyiin. Nah, oleh karena itu lagu ini kesannya bagus ya, supaya kedua belah pihak jangan ada dusta di antara mereka. Gitu. Yuk kita saksikan, dengarkan bersama. Lagu berikutnya adalah dari Bro juga Pak ya, sama Jul Dewi Yul. Iya betul. Nanti kita akan putarkan lagunya ya teman-teman sambil menunggu ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di Radio MAN 21 Jakarta, dapat searching di Radio OSIS 21 JKT .radiostream321.com ya. Pastinya bakal memberikan info-info dan juga memberikan hiburan, lagu-lagu yang pastinya menginspirasi teman-teman semua lah ya. Dan ada satu permintaan lagu tadi, judulnya adalah Jangan ada dusta di antara kita. Kita akan coba ya carikan terlebih dahulu. Oke, lagu ini kami peruntukkan untuk pada umumnya, tapi lebih khusus kepada Ibu Tami dan Bapak Badri. Dari tadi Tami sama Badri mulu. Ini kan memang lebih hangat. Juga kepada Pak Arif, Pak Arif nih lah. Pak Arif juga mau melepas nih ya. Jadi jangan sampai ada dusta di antara Pak Arif dengan nanti pasangannya. Nah, oleh karena itu dengan lagu ini mudah-mudahan nanti tidak ada dusta di antara Pak Arif dan pasangannya. Begitupun kepada Ibu Tami dan Pak Badri, jangan ada dusta di antara mereka. Oke, selamat mendengarkan. Check it out. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih, takkan kecewakan kepada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. memang kau bukan
mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Mandor Jakarta, dengan berakhirnya pemutaran lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, maka usai sudah jumpa kita pada kesempatan ini. Saya Arif Budiman dan Mr. Len Mengucapkan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan di lain waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, Kau katakan saja.